Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi nikmat iman, Islam, silaturahim dan kesehatan. Karena pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada kajian subuh komunitas pejuang subuh Masjid Raya Indah. Semoga setiap niat kita dalam mencari ilmu ini insya Allah mendapat menghapus dosa kita. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya dan berikutnya istiqomahnya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat pejuang subuh semuanya yang Allah sayangi. Sebelum kita memulai kajian pada pagi ini, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib dalam majelis online ini. Pertama-tama, marilah kita meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selama kajian dimohon untuk berpakaian rapi, santun, sopan, kemudian menghadirkan hati dan pikiran kita serta fisik kita, agar kita bisa fokus menerapkan butir-butir ilmu dari hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian berlangsung, host akan men-stop mute atau mute-all mikrofon peserta. Kemudian bagi yang dalam posisi berbaring atau mengantuk, dimohon untuk men-stop videonya. Kemudian yang ingin bertanya dapat disampaikan melalui chat atau nanti meraise hand dalam forum. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita memulai kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Tidak terasa nih online udah berapa kali Ustaz ya? Iya, ini jamaah online kok lebih banyak daripada jamaah aslinya. Oh, iya. Dari mana-mana Ustaz ini Ustaz? Iya, alhamdulillah. Dari luar kota. Ini berkahnya, nah berkahnya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini Ustaz akan membahas atau melanjutkan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 2015 hingga ayat 2020. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan kajiannya. Ayatnya banyak sekali Pak Agung. Secukupnya aja Ustaz. Enggak, maksudnya 2015 itu tahun. Oh, 215. 215 hingga 220. Ada tambahan nolnya itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, Saudara, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat diberikan ya nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa, nikmat panjang umur,
nikmat pagi hari ini kita dapat merasakan ya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kebetulan Allah takdirkan kita hari ini, hari Ahad, adalah tanggal 12 Zulhijjah. Ya, berarti masih berada di dalam hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, وَاذْكُرُوا fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hari untuk kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana kita menyempurnakan ya, penyembelihan hewan kurban. Jadi ini masih ada nih waktu kita menyembelih hewan kurban itu 4 hari Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yaitu pertama Yaumun Nahar tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya, hari Lebaran Idul Adha kemarin, hari Jumat, lalu kemudian tanggal 11, tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi yang ingin ya berkurban masih ada waktu sampai besok tanggal 13 Zulhijjah atau hari Senin. Ya, tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus ya, insya Allah. Atau tanggal berapa itu? 3 Agustus, maaf. Tanggal 3 Agustus ya, luar biasa. Maka mari kita pergunakan kesempatan kita ini untuk apa? Fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah kamu kepada Tuhanmu, ya, dirikanlah salat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena sebelumnya ayat itu mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Kita ini sudah dapat banyak nikmat dari Allah. Ya, jangan risau, jangan galau. Ya, baru ya dikasih corona aja udah pusing. Ya, baru dikasih musibah kita udah istilah kata orang Betawi ya, mulutnya udah merepet. Ya, baru dikasih sedikit ya nikmat Allah dicabut, padahal nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah sudah begitu banyak diberikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Maka itu justru di tengah ujian dan musibah ini, kalau kita perbanyak sedekah, kalau kita perbanyak ibadah kurban, ya subhanallah, ini akan menjadikan kehidupan kita ini semakin diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta kajian subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kita akan melanjutkan ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Apa yang mereka tanyakan kepada engkau wahai Muhammad? Madza yunfiqun, apa yang mesti mereka infakkan? Nah ini, kita kalau bahasa infak ini, Masya Allah, infak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah lebih luas dari zakat. Ya, kalau zakat itu ada porsinya, zakat itu ada patokannya, zakat itu ada nisabnya, zakat itu ada persentase dari harta yang dikeluarkan. Tetapi infak, Masya Allah, infak ini ya itu cakupannya luas, umum, ya kan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kebaikan, berupa ya keberkahan itu, maka berikanlah kepada siapa? Kedua orang tua.
wal aqrabin dan orang sanak kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnis sabil dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Masya Allah, ya, seorang orang yang berada dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, berupa kebajikan, fa innallaha bihi alim, maka jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut gak dibales, bos. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini ya, mari kita lihat ya. Kita lihat luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa ini tafsirnya? Yas'alunaka 'anin nafaqah. Nah, ini kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, ya, mereka bertanya tentang apa itu kepadamu wahai Muhammad tentang nafkah. Ya, infak itu adalah di sini maksudnya adalah nafkah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, nafkah kita sebagai hamba Allah, apalagi ya laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ini punya kewajiban untuk apa? Nafkah. Ya, nafkah itu bagaimana? Ya ummus soal anil munfiq wal munfaq alaih. Ini berlaku, bercakup, ya, mencakupi pertanyaan tentang siapa yang akan dinafkahi dan siapa yang menafkahi. Jadi ini sifatnya umum. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ma anfaqtum min khairin, ya, min, atau apa saja yang kalian nafkahkan. Ya, apa saja kalian nafkahkan dari harta baik sedikit maupun banyak, ya kan? Maka orang yang paling berhak dan paling pertama didahulukan untuk kita nafkahi, ya, a'zamuhum haqqan alaika, adalah orang yang paling besar haknya atas kalian. Ya, siapa orang yang paling ya besar haknya atas kalian? Ya, siapa lagi kalau bukan orang tua. Ya. Falil walidaini. Kenapa? Orang tua ini kita wajib berbakti kepada mereka. Mereka dengan sebab mereka itulah kita ini lahir ke dunia ini. Dengan sebab mereka itulah Allah titipkan rezeki. Ya, kita kan waktu lahir ya nggak bisa cari nafkah, Pak. Kita waktu lahir ya rezeki kita dititipkan oleh Allah kepada orang tua kita. Nah, ini jalan ya yang menjadi wasilah kita ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dari dalam kandungan udah makan, udah minum ya di perut ibu kita, di rahim ibu kita. Ya. Jadi kita hanya tidak cukup hanya bersyukur terima kasih kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi juga kita mesti berterima kasih kepada orang tua. Orang tua itulah yang menjadi jalan ya kebaikan bagi kita lahir ke dunia ini, ya, ditampungnya rezeki itu dan diberikannya kepada kita. Kita dikasih makan, kita dikasih minum dari kecil, dari bayi, kita nggak sanggup apa-apa, ya. Kita masih kecil, bayi lahir ke dunia ini, itu nggak, la ta'lamuna syai'an, kata Allah, ya. Kalian itu nggak tahu apa-apa. Ya, pengetahuan aja nggak punya, apalagi kerja, nggak bisa kerja. Bagaimana mau cari nafkah? Fisik kita masih lemah, ya, kita nggak punya apa-apa, ya, ilmu otak kita juga belum terisi dengan baik. Itu akan berkembang. Nah, orang tua itulah yang sejak lahir sampai kita dewasa ini memberikan nafkah kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ini orang tua inilah yang paling besar haknya untuk mendapatkan nafkah kita setelah mereka usia lanjut, usianya sudah ya senja, kita gantian. Nah, itulah sunnatullah. Sunnatullah dalam hidup kita ini bergantian, ya. Ketika kita masih kecil kita dinafkahi oleh orang tua kita,
ketika sudah besar, orang tua kita sudah tidak bekerja, orang tua kita sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi dirinya, maka tugas kewajiban anak itulah yang wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Subhan. Bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Siapa mereka? Walidah, orang tua yang wajib kita bakti. Wal muharram uququhuma, orang tua kita ini haram untuk kita durhakai. Ya. Wa min a'zami birrihima an-nafaqatu 'alaihima. Kata tafsirnya begini. Ya, di antara ya amal terbesar untuk kita berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Yaitu dengan memberi nafkah kepada mereka. Mereka itu enggak minta, Pak. Ya. Mereka itu enggak minta, Saudara. Tapi kita yang harus paham, kita harus ngerti, kita harus tahu diri. Jangan nunggu sampai mereka itu minta kepada kita. Jangan sampai orang tua kita tuh ngemis sama kita, minta-minta sama kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau sampai begitu berarti kitanya ini anak yang enggak tahu diri. Ya. Masa anak enggak beri nafkah kepada orang tuanya? Subhanallah. Mau kemana kita nanti menghadap Allah? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu perlakukan kedua orang tua? Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu ya ada setelah kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tusyrik bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, yang nomor 2 itu. Jangan kamu berbuat syirik kepada aku, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Subhanallah. Jadi nafkah ini adalah merupakan salah satu bentuk berbaktinya seorang anak yang terbesar pada orang tua. Wa min azamil uquq, ya, di antara perbuatan durhaka yang paling besar kata para ulama, tarkul infaq alaihim. Ya, kita tidak memberikan nafkah kepada orang tua kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini jadi anak durhaka. Ya. Salah satu indikator kedurhakaan kita kepada orang tua, ini kata tafsir ya, bukan kata saya nih, kata para ulama. Indikator terbesar seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya apa? Tidak memberi nafkah kepada orang tuanya ketika mereka sudah berusia lanjut. Subhanallah. Terus saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada kanatin nafaqah alaihi mawajibah. Ya, maka itulah nafkah pada orang tua ini wajib hukumnya alal waladil musir. Ya, wajib hukumnya atas anak yang berkelapangan. Ya, bagaimana kalau anaknya susah? Anaknya melarat, anaknya miskin. Nah, ini memang ada diberikan rukhsah, ya, karena kondisi ekonominya ya tidak memungkinkan dia untuk nafkah diri keluarganya sendiri aja masih kesulitan. Nah, itu baru dia tidak atau berkurang kewajibannya. Bukan berarti tidak wajib, berkurang kewajibannya. Maka saudara-saudaranya yang dikaruniakan harta lebih oleh Allah, yang ekonominya bagus. Nah, ini yang harus menutupi ya saudaranya yang kurang mampu, bahkan saudaranya, adiknya atau kakaknya yang nggak mampu ini, nah juga dibantu oleh saudara kandungnya. Itu dalam Islam. Subhanallah. Indahnya Islam ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita ini nggak ada saling cuek, ya, nggak ada saling membiarkan. Kita ini harus mulai dari keluarga, saudara, orang tua, ini kita harus peduli. Bagaimana kita mau peduli kepada orang lain? Kepada yang memerlukan bantuan kita, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibu sabil yang disebut dalam ayat ini nih, ya. Kalau kita nggak peduli kepada keluarga kita sendiri, nah makanya setelah al-walidain, ya itu apa? Al-aqrabin, orang-orang yang kerabat kita, termasuk saudara kandung kita, itu ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, al-aqrab fal aqrab, mulai dari saudara yang paling dekat terus ya, dari yang terdekat sampai yang ya seterusnya, ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan dan kedekatan kekerabatan kita. Fal infaqu alaihim shadaqatun wasilah. Nah, berinfak kepada kerabat, kepada saudara kita, itu punya dua keutamaan. Apa dua keutamaannya? Dia menjadi sedekah. Yang kedua, dia menjadi sarana sambung silaturahim. Sambung rasa. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, begitu banyak Islam memberikan kepada kita apa namanya? Kebaikan-kebaikan, ya, sarana buat kita, ya, bukan hanya sholat kita disuruh untuk mendapatkan ridha Allah, bukan hanya puasa Ramadan kita untuk mendapatkan ridha Allah, bukan hanya kita umrah untuk mendapatkan sarana ridha Allah, bukan hanya zakat. Nah, kalau zakat kan bahasanya kan kepada apa namanya, orang-orang ditentukan itu di dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub, atau ayat 60 ya. Itu kan ditentukan, nggak masuk. Ada nggak di situ disebut orang tua? Ada nggak disebut zakat di situ? Apa namanya, saudara? Nggak ada di situ. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu cuma 8. Disebut nggak orang tua? Nah, maka orang tua bukan zakat bahasanya. Kalau zakat cuma 2,5%, Bos. Ya, tapi kalau buat orang tua nafkah jangan, jangan hitung-hitungan. Ya, cuma 2,5%. Oh, zakat kan udah 2,5%, Pak Ustadz. Ya, buat orang tua udah deh bagian situ aja. Enggak, kita harus lain, itu bagian babnya lain. Buat orang tua, ya, itu merupakan bagian ihsan. Bagian kalau zakat itu adalah untuk pemberdayaan warga, ekonomi, umat yang tidak mampu supaya mereka bergerak roda ekonominya. Dan ini akan kembali kepada kepentingan kita juga. Ya, orang kaya nggak boleh pelit, harus berbagi dengan yang lain supaya roda ekonomi berputar. Dia juga yang nanti akan untung. Ya, ketika masyarakat di sekitarnya ya tidak apa namanya tidak bergerak ini ekonominya. Nah, kalau untuk keluarga dekat orang tua ini babnya nafkah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal infaq alaihim shadaqah wasilah. Nafkah kepada orang tua, kepada kerabat itu adalah berfungsi dua. Fungsinya kita dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Masya Allah. Wal yatama. Nah, ada lagi nafkah buat anak yatim. Ya kan? Anak yatim. Nah, anak yatim kalau di dalam ayat atau 60 itu kan nggak disebut ya. Nah, maka disebutnya di sini. Ya, anak yatim. Kita pelihara anak yatim. Kita santuni anak yatim. Ya, kalau bisa santunan anak yatimnya nggak setahun sekali. Kalau bisa kita yang mampu, ayo kita punya jadi orang tua asuh. Ya, betapa bangganya, betapa bahagianya, betapa berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghidupi, menafkahi anak yatim. Dari kecil disantuni sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia mandiri, dia nanti akan mengenang jasa kita. Dia akan mendoakan kita seperti halnya dia doakan buat orang tua kandungnya. Coba, dia bakti sama kita. Subhanallah, ya. Allah pasti akan membalas ini anak yatim, subhanallah, luar biasa. Ya, kalau bisa jangan cuma dikasih santunan pas berapa itu? Tanggal 10 Muharram, ya kan? Nah, kalau bisa setiap bulan Bapak Ibu yang punya kelebihan harta, ya. Banyak kita kalau punya uang, mohon maaf nih, Bapak Ibu dirahmati, apalagi yang tinggal di Pondok Indah, ya kan? Ini kita berapa sih yang kita nikmati hidup di dunia ini? Ya, kebutuhan kita ini berapa sih sebulan? Ya, kita masih punya misalnya lebih banyak harta.
Ya, selain kita punya aset ini itu dan sebagainya, ayo kita sisihkan nih, karena harta kita nanti yang kita investasikan, ya, kita jangan pikir investasi di dunia saja, tapi investasi harta terbaik kita itu di akhirat. Investasi yang tidak akan pernah tidak akan pernah buntung, tidak akan pernah rugi adalah investasi dengan Allah. Ya, Allah yang langsung jadi fund manajernya. Coba bayangkan. Allah yang kasih jaminannya, penjaminnya itu. Ya, apa itu? Kalau kita minjam sih apa? Letter of apa itu? Apa ya, macam-macam. Trustnya itu Allah. Trustinya itu Allah. Penjamin LPS-nya itu Allah. Ya. Bukan bank, bukan pemerintah LPS-nya, lembaga penjamin simpanan. Bukan, kalau sekarang ke investasi di dunia ini ada untung, ada ruginya. Ya mungkin sekarang banyak ruginya lagi sekarang. Ya, nggak ada investasi yang rugi sama Allah kalau kita berikan nafkah kepada orang tua, nafkah kepada anak-anak yatim. Ini investasi yang kata Al-Quran, tijaratan lan tabur. Perdagangan dengan Allah yang tidak akan rugi, nggak pernah buntu. Saudara akan dapati petik investasi itu dengan modal-modalnya, dengan keuntungan-keuntungannya, dengan laba-labanya berlipat-lipat ganda. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Besok di juz 3 nanti bakal lewat nih. Juz 3 kita akan bahas. 200 berapa itu? 200 sekian, 250 ayat. 250-an. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini akan berlipat-lipat. Nah, maka itu siapa ini anak yatim? Humus sigharul ladzina la kasiba lahum. Fahum fi mazannatil haja li'adami qiyamihim bi masalihi anfusihim wa faqdil kasib fawassallahu bihimul ibad rahmatan minhum bihim wa lutfa. Mereka ini adalah anak-anak yang anak kecil yang nggak punya orang tua, Masya Allah. Tidak ada orang yang menafkahinya. Alladzina la kasiba lahum. Mereka ini kan masih kecil, nggak bisa cari uang sendiri, nggak bisa cari nafkah sendiri. Mereka mestinya bergantung kepada orang tuanya nggak ada. Meninggal dunia. Allah. Inilah kita jadi orang tua mereka. Itulah hebatnya Islam, Bapak Ibu rahmati Allah. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama tadil jasadil wahid. Orang Islam itu harus apa? Saling merahmati, saling mengasihi, saling mengayomi. Ayo kita urunan, patungan. Ya, ada anak yatim, ayo kita patungan, yuk kita jadi orang tua asuh. Ya, berapa kebutuhan dia sebulan? 300.000, 500.000 buat makan. Ya, ayo patungan. Nah, kan begitu. Kalau bisa sendiri. Nah, kalau bisa patungan. Subhanallah. Inilah luar biasa. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini bagaimana? Mereka ini orang yang sangat membutuhkan karena tidak ada orang yang memenuhi kemaslahatan dirinya, hajat keperluan hidupnya sehari-hari. Kenapa? Karena mereka kehilangan orang yang menafkahinya. Maka Allah berwasiat. Nah, Allah wasiat kepada hambanya untuk menafkahi mereka ini. Rahmatan minhu bihim. Ya, sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada mereka. Walutfan, dan sebagai bentuk kelembutan. Wal masakin. Nah, di sini disebut orang-orang miskin juga. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Orang miskin itu, bentar. Orang miskin itu bagaimana? Al-masakin adalah ahlul hajat.
mereka orang-orang yang memerlukan, ya, wa arbabud darurat, mereka adalah orang-orang yang, ya, untuk memenuhi kebutuhan primernya saja itu apa? Nggak bisa. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, ini kebutuhan primer. Nah, mereka ini askanat humul hajah, ya, hajat mereka, ya, meniscayakan mereka ini apa? Mereka sangat prihatin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Fayunfiqu alaihim. Nah, kita beri nafkah kepada mereka, lidafi hajatihim wa ignaihim, supaya dapat mereka penuhi hajat-hajat hidupnya, wa ignaihim, dan membuat mereka berkecukupan. Supaya apa? Mereka tidak minta-minta, tidak ngemis. Nah, itu tujuan kita memberi nafkah kepada orang miskin. Kenapa Pak Ustadz? Kan udah ada bagian zakatnya. Nah, zakat kan setahun sekali, ya, zakat kan setahun sekali, Bapak Ibu rahmati Allah, 2,5%. Nah, sementara ini orang miskin, ya, dia kesana kemari tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa mencari hidupnya, susah, nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kita perlu kasih nafkah, ya, secara rutin di luar zakat. Nah, ini untuk membuat mereka sampai mereka mandiri, sampai mereka ighna, berkecukupan, insya Allah. Kemudian apa? Wa ibnis sabil, yaitu orang yang bepergian, al-gharibil munqati' bihi fi ghairi baladihi, ya, orang yang sedang bepergian yang terpisah jauh dari tanah atau dari tempat aslinya, ya, fayu'anu ala safari bin nafaqah. Nah, orang ini ditolong, ya, dia ongkosnya habis, dia kebutuhan hidupnya di negeri itu dia habis, dia mau pulang nggak bisa, maka dibantu. Ayo kita bantu dengan memberikan nafkah safarnya, allati tuwassiluhu ila maqsadih, ya, yang dapat mengantarkan dia kepada tujuannya. Nah, ini kadang-kadang juga kita harus bantu, tetapi juga dari sisi lain, ya, ini kalau banyak juga yang memanfaatkan ini karena ada perintah, ya, untuk memberikan nafkah, ya, kepada orang-orang ibnu sabil ini, lalu ada yang mengaku-ngaku saya ibnu sabil. Nah, memang di sini agak susah, ya, bukan susah beramakan kita nggak mau memberi bantuan, tapi kadang-kadang yang seperti ini suka dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya, bilang begini, di setiap ini semua minta semua. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah, tidak akan terjadi kalau fungsi lajnah amil zakat itu berfungsi dengan baik. Mereka yang mendata, mereka yang punya database, mereka yang punya tahu hajat kehidupannya. Ini betul nggak ini orang sedang bepergian, orang ini sudah kehilangan hartanya, sudah kehabisan hartanya. Nah, ini bagaimana? Kalau kita hanya sendiri-sendiri kan, kita nggak tahu, tapi kita husnuzon saja. Ya, yang penting kita sudah niatkan infak, insya Allah kita bakal dapat pahalanya. Ya, nggak usah takut. Ya, soal apakah orang itu nanti berbohong atau enggak, ya itu urusan dia dah. Ya, kalau orang itu berbohong, ya dia yang dosa. Kenapa? Karena orang minta-minta tanpa sebab. Itu nanti kata Nabi SAW dalam hadis, itu nanti dia dibangkitkan oleh Allah, mukanya hancur berantakan. Ya udah nggak punya muka nanti di akhirat. Auzubillah. Nah, itu urusan dia. Urusan kita ini, ya, kita husnuzon, ya, berbaik sangka, kecuali nanti dia balik lagi. Ini udah nggak benar. Tapi kalau hanya sekali-sekali, ya, hanya sekali kelewatan dia minta ibnu sabil, dia mengaku sebagai ibnu sabil, ayo bantu aja nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah keluarkan infak, kita keluarkan sedekah, itu berpahala. Soal nanti dipergunakan apa, kita, ya, wallahu alam, itu Allah yang ngatur, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ma taf'alu min khair, apa saja yang kalian lakukan, kerjakan berupa sedekah kepada orang-orang kelompok yang tadi disebut dalam ayat ini, ya, bahkan dari semua jenis ketaatan dan kekerabatan, ya, bagaimana pendekatan diri kepada Allah,
Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Maksudnya apa ini ayat? Apa hubungannya? Ya, perbuatan tadi, nafkah kepada ini dengan sifat Allah yang maha mengetahui. Itu maksudnya bukan hanya sekedar Allah tahu, tapi fayujazikum alaihi. Allah tahu untuk memberikan balasan. Nah, begitu maksudnya. Wa yahfazuhu lakum. Ya, dan Allah akan menjaganya untuk kalian. Gitu. Kullun ala hasabi niyyati wa ikhlasih. Dan masing-masing akan mendapatkan balasan dari Allah, ganjaran dari Allah sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keikhlasannya, wa kathrati nafaqati, dan sesuai dengan besar kecilnya nafkah. Nah, kalau mau dapat pahala ganjaran yang besar, ya nafkahnya besaran. Ya, kalau nafkahnya sedang, ya bahkan kecil, ya nah ganjarannya juga seperti itu, kecil. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang besar, maka kita perbesar volume nafkah kita, infak kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa syiddatil hajati ilaiha, ya, dan juga sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhannya, wa izami waqiha wa naf'iha, Allah akan memberikan ganjaran pahala itu sesuai dengan betapa besar pengaruh dan daya gunanya atau manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di ayat 216 ya. Apa dalam ayat 216? Oh, langsung ini berbicara tentang perang. Wah, ini perang ini biasanya orang bicara perang, wah, nggak enak Pak Ustadz nih bicara tentang perang. Bicara tentang ekonomi aja. Bicara tentang sholat aja. Ya, bicara tentang ibadah mahdoh aja. Nah, jangan salah Bapak Ibu rahmati Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian apa? Diwajibkan itu qital, yaitu perang. Ya, perang ini untuk apa sih? Untuk mempertahankan diri, untuk membela agama Allah. Allah wajibkan itu, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, ya, ayat berapa? Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim. Izinkan untuk kalian berperang. Ya, sebab dulu di Mekah Nabi 13 tahun, Pak, diinjak-injak, dinistakan, ya, disiksa. Allah tidak suruh, jangan kamu balas. Sabar. Ya. Kalau mereka mau balas bisa, tapi Allah tidak menurunkan atau belum menurunkan, ya, perintahnya untuk mempertahankan diri, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad itu ada setelah di Madinah. Setelah negara masyarakat muslim ini mulai kuat. Setelah memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya negara. Ya, ya bisa memobilisasi. Nah, tujuan perang itu bukan semata-mata, ya, untuk foya-foya, untuk senang-senang, atau jadi kegemaran, atau jadi industri. Nah, ini beda dengan perang zaman sekarang. Perang zaman sekarang itu bukan karena agama, tapi karena apa? Karena emang demen, emang doyan perang. Karena emang jualan senjata. Kalau nggak ada perang, itu senjatanya nggak laku. Nah, ini bagian dari industri nih. Sekarang perang ini, auzubillah min zalik. Ya, kayak Israel nembakin warga Palestina, membunuh umat Islam, atau di yang lain-lain itu di Suriah, di Uighur, Cina, dan sebagainya. Itu juga termasuk bagian dari industri peperangan. Dia uji coba senjata. Coba bayangin, manusia jadi kelinci percobaan. Auzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang dalam Islam ini suci. Perang dalam Islam ini sakral. Perang dalam Islam ini diatur sedemikian rupa. Kenapa? Dikaitkan dengan ayat tentang nafkah.
kita tidak bisa memberikan ya perlindungan, pengayoman yang terbaik kepada masyarakat kalau kita dirongrong oleh musuh. Ya, kalau kita dirongrong oleh musuh, negara kita nggak aman, gimana masyarakat rakyat ini akan merasakan kenikmatan kesejahteraan? Nggak ada, tidak ada kedamaian kalau dirongrong terus. Ya, maka itu Allah sambungkan ayat tentang nafkah, ayat-ayat sebelumnya itu juga tentang apa itu? Tentang masuk surga, ya kan? Hasibtum an tadkhulul jannah kana nasu ummatan wahidah. Ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Dengan perang. Kutiba alaik. Dan ayat setelahnya nanti kutiba alaik yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Ini berkaitan dengan bulan haram. Ya, termasuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu dilarang untuk berperang. Nah, jadi itu mesti berhenti perang itu. Ini dalam Islam ini hebatnya. Nah, kalau terpaksa ya umat Islam ini sedang menghadapi peperangan, tapi kalau sudah masuk bulan itu, ya masuk bulan apa? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, perang harus berhenti. Ya, termasuk bulan Rajab, nggak boleh ada perang. Ya, harus berhenti. Ya, itulah hebatnya Islam. Kita taat dan tunduk patuh kepada Allah. Maka di situ dinyatakan diwajibkan atas kalian itu berperang, wa huwa kurhul lakum. Sementara perang itu kan ya kita nggak suka, kita benci. Tetapi kata Allah, wa asa at-takrahu, ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi jadi satu prinsip. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, itulah yang baik bagi kalian. Wa asa tuhibu syai'an, sebaliknya kalian bisa jadi mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, justru itu yang buruk. Ya, perang itu kelihatannya buruk. Ya, kita nggak suka, kita benci. Tetapi justru dari perang itu, perang yang benar ya, bukan perang-perangan, bukan perang jadi-jadian. Ini perang sesuai dengan syariat, itu justru akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, itu maksud ayat ini. Tapi sebaliknya, kita lebih senang, hidup tenang, hidup enak, nggak ada perang. Tapi justru itu akan membawa kepada kalian kepada apa? Keburukan. Ya, ini ibarat apa? Tubuh kita ya digerogoti oleh kanker. Ya, tubuh kita itu kanker. Ini kanker kalau tidak diputus, kalau tidak diobati, kalau tidak diamputasi, ya, ini berbahaya bagi seluruh anggota tubuh. Nah, ibaratnya begitu perang. Ini ada yang merongrong, ya. Dia ada bagian dari anggota tubuh kita diserang oleh tentara dari luar. Nah, dia kalau tidak kita potong, tidak kita amputasi, ini akan menyerang seluruh tubuh dan semua akan mati. Ya, lebih baik mana? Mati semua. Satu negara ini, ya, dihinakan, diperbudak, ya, dijajah oleh bangsa lain. Satu negara, satu bangsa ini, semuanya jadi mati. Kalaupun tidak mati, nasibnya akan menderita. Coba. Ya, bangsa kita ini di Nusantara dijajah oleh penjajah ya berapa sekian ratus tahun. Hina tidak kita saudara? Terhina. Ya, sama Jepang cuma 3,5 tahun ya, rusaknya minta ampun, ya kan? Belum lagi dulu orang Portugis. Nah, adanya jihad perang di jalan Allah itu adalah untuk membela diri, membela kehormatan, untuk membela orang-orang fakir miskin. Nah, tadi kan disebutkan tuh al-walidaini, ya, wal akrabin, wal masakin, wal bisabil. Kita untuk melindungi mereka. Kalau kita tidak perang untuk melindungi orang-orang tertindas, ya, maka kita semuanya akan jadi korban. Ya, kalau tidak ada perang itu mungkin menimbulkan korban. Iya, ada korbannya, tetapi lebih sedikit dibandingkan ya kalau negara, bangsa, ya Muslim ini jatuh semuanya ke tangan penjajah, kita seumur hidup diperbudak,
Nauzubillah min dzalik. Mau ente diperbudak kayak dulu zaman penjajahan, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Portugis. Mau kita seperti itu? Ya, nggak mau, jangan. Lebih baik berperang. Walaupun sebentar, walaupun dia ada korbannya, tapi sedikit tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan kalau kita ini mengalami kekalahan total dan kita dijajah secara total, sehingga hancurlah, musnahlah semua negeri kita ini. Nah, itu maksudnya. Asa antakau khairul lakum. Mungkin ada korban, tapi itu justru di belakang itu ada kebaikan untuk kalian semua. Tapi kalau kita tidak mau melawan, asa antuhibu syai'an, ya kita lebih senang hidup, nggak apa-apa Pak Ustadz, dijajah aja, yang penting saya hidup. Ente hidupnya terhina terus seumur hidup. Ente hidupnya akan jadi kacung terus seumur hidup. Mau seperti itu. Nah, itulah syarrul lakum. Hidup sih hidup, tetapi hidup kalian itu buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maka Islam ini menghargai para mujahid. Islam ini menghargai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dialah yang menjadi benteng, yang menjadi pelindung bagi ya saudara-saudaranya yang lain. Ya, kita nggak ikut perang. Ya, yang perang misalnya TNI. Nah, TNI ini sebagai mujahid, ya, itu mereka ini melindungi bangsa dan negara. Nah, kalau kita kehilangan mereka gugur sebagai syuhada, ya, orang yang mati syahid di jalan Allah, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena dia melindungi teman-teman saudara-saudaranya yang lain. Ya, satu gugur, tetapi yang lain terlindungi, ini lebih baik daripada kalian menyerah. Ya, ini bawa apa tuh? Lempar anduk putih atau menyerah kasih bendera putih tanda kita menyerah. Nah, itu berbahaya sekali. Kalau ada musuh sudah ada di depan mata, lalu kita menyerah begitu saja, kita akan disembelihnya sama mereka. Kita akan dihancurkan negeri kita, akan dirampas semua kekayaan kita. Nauzubillah min dzalik. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Bapak Ibu rahmati Allah. Di dalam ayat ini disebutkan hadil ayat fiya fardul qital fi sabilillah. Ya, qital di jalan Allah itu bagaimana? Ba'da makanal mu'minuna ma'murina bitarkih. Setelah orang-orang beriman diperintahkan untuk meninggalkannya, li dha'fihim, karena kenapa tidak berjihad, kenapa tidak berperang, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ya itu umat Islam itu masih lemah. Wa adam ihtimalihim. Ya, subhanallah. Karena mereka tidak sanggup untuk melakukan mobilisasi perang itu. Falamma hajaran nabiyyu ilal Madinah. Ya, dulu di Mekah mereka masih lemah. Mereka tidak sanggup melakukan itu. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, wa kathural muslimun, dan orang-orang Islam sudah bertambah, ya, jumlahnya banyak, wa waqau amrahum, ya, waqau, dan mereka sudah kuat, amarahumullahu bil qital. Nah, jadi perang itu harus dibarengi dengan apa? Jumlah yang cukup dan punya kekuatan. Kalau perang kita jumlahnya nggak cukup, atau perlengkapan kita nggak memadai, nah itu namanya konyol. Ya, mau nantang perang sementara kita nggak siap. Ya, ketika masih lemah nantang perang, nah itu nggak siap namanya. Itu mati konyol, nggak boleh begitu. Nah, Allah wajibkan perang itu ketika umat Islam sudah banyak. Yang kedua, mereka sudah punya kekuatan di Madinah. Maka Allah perintahkan mereka untuk kita. Wa akhbar, Allah kabarkan, annahu makruhun min nufus. Perang itu nggak ada orang suka. Apaan sih? Kita cuma perang itu yang cuma kita suka kalau nonton aja, Pak. Ya, nonton perang-perangan. Nonton film, ya, film perang kita demen, tapi kalau perang betulan kita jalani, nggak mau kita, Pak, ya kan? Itu udah jadi jibillah, ya, jadi
Saya nggak mengatakan fitrah manusia, itu manusiawi. Nah, saya katakan manusiawi. Ya, orang melihat darah nggak berani. Ya, apalagi sampai seperti itu, ya, dibunuh, dibantai, semua orang nggak suka. Ya, tetapi bagaimana Bapak Ibu rahmati Allah? Lima fihi minat ta'ab wal masyaqqah. Karena qital itu, perang itu, ini nggak main-main. Dia bukan urusan sekali kayak kita main perang-perangan masih kecil dulu, tapi ini memerlukan sumber daya, logistik, harus ada jaminan makan bagi rakyat, seperti lockdown. Ya, lockdown aja kita nggak perang, ya kelimpungan buat ngasih makan rakyat, ya kan? Apalagi kalau situasi perang, Pak. Nah, perang ini harus semua sumber daya negara itu lengkap. Ya, logistiknya sudah jelas. Ini berapa target perang ini selesai 6 bulan, 1 tahun. Itu semua rakyat harus dipenuhi. Kenapa? Karena pasar tutup, semua tutup. Nah, ibarat itu, ya. Penyakit wabah menular itu seperti perang. Ya, perang kita kan kemarin dalam situasi seperti perang nih. Ya, tinggal di rumah masing-masing, tinggal di bunker masing-masing. Ya, mestinya itu dikasih bantuan, ya, memenuhi kebutuhan hidup kita. Jangan rakyat dibuat kelaparan sendiri. Nggak boleh begitu. Nah, maka itu yang namanya perang itu ada ta'ab, ada rasa capek, ada kesulitan, wa husul anwa'il makhawif wa ta'arrud lil matalif. Ya, ada dipenuhi dengan rasa takut, ya, mungkin juga rumahnya bakal hancur, kena bom dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu adalah sesuatu yang tidak kita suka. Kurhun lakum. Tetapi di balik itu, wa ma'ahala fahuwa khairun mahbud. Ya, bersama dengan itu, disitulah terdapat kebaikan. Kenapa? Lima fihi minas thawabil azim. Ya, terdapat pahala yang besar untuk mempertahankan, membela negara. Bela negara ini, Pak, bagian dari jihad. Dari amal soleh itu jadi ibadah, bukan main-main. Wa taharruz minal iqabil alim. Kita bisa mencegah diri kita dari siksa Allah yang pedih. Sebab kalau kita diam, kita, ya, menghadapi musuh, kita diam saja, kita serahkan leher kita disembelih, biar kita serahkan pipi kita buat ditampar oleh musuh, itu dosa justru. Ya. Orang yang nggak mau, masyarakat, umat yang tahu ada musuh mengancam dia, tapi dia tidak mau berjuang berjihad jalan Allah, dia bakal mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wan nasru 'alal a'da, wa zafru bil ghanaim. Ya, apa kebaikan yang lain? Menang melawan musuh. Kita harus bangga. Kita bisa dulu kakek nenek kita, ya, nenek moyang kita dulu dari zaman VOC, ya, tahun berapa? Abad 16, 1527. Nenek moyang kita sudah mengusir Portugis dari negara ini, dari Nusantara. Ya, di abad ke-17, ya, nenek moyang kita, raja-raja, sultan-sultan Islam kita, mereka berjuang, ya, mati-matian untuk membebaskan negeri-negeri Islam ini dari penjajahan Belanda, dari monopoli VOC. Nah, VOC ini kan perusahaan dagang. Perusahaan dagang, dia mau monopoli, dia bawa tentara, dia pakai tentara bayaran buat nakut-nakutin. Nah, persis zaman sekarang. Perusahaan multinasional, ya, kalau satu negara nggak mau tunduk kepada syaratnya, dia bawa tentara. Nah, lu mau apa? Nah, ditodong senjata, harus ikut perjanjian ini, harus ikut tunduk kepada syarat monopoli perdagangan ini. Jadi dulu sama sekarang sama aja sebenarnya, ya. Perang-perang juga intinya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kita nggak boleh terhina. Kita nggak boleh, umat Islam nggak boleh menjadi bangsa yang hina. Umat yang hina ketika dia berpangku tangan, ketika dia menyerahkan diri kepada musuh, atau lebih baik dia bergabung kepada musuh. Kan ada tuh, ya, dulu istilahnya zaman Belanda dulu, ya, zaman si Pitung dulu ada namanya Londoirek. Nah, Belanda, ya, gaya-gayanya Belanda, pakai pakaiannya baju Belanda, tapi kulitnya sawo matang, ya, orang Nusantara dia, ya. Nah, ini jangan jadi antek-anteknya seperti itu. Ya, mereka ini rugi dunia akhirat. Mungkin dapat duit,
tapi dia terhina, dia tidak berpihak kepada bangsanya, dia tidak berpihak kepada leluhurnya, dia tidak berpihak kepada agamanya. Nauzubillah, dia jadi kaki tangan penjajah. Nauzubillah min dzalik. Maka itu an-nasru 'alal a'da, menang atas musuh. Wa zafru bil ghanaim, dan juga apa? Mendapatkan ghanimah. Nah, perang itu nanti ada rampasan perangnya. Mimma huwa murbin. Ya, itu melebihi, mengatasi ya sesuatu yang tadinya tidak kita sukai. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, kalau kita hanya duduk-duduk saja, rehat-rehat saja, ya, tenang-tenang saja, maka apa akibatnya? Fa innahu syarrun, maka itu adalah keburukan. Li'annahu ya'qibul khudlan. Karena duduk kita tidak mau berjuang, berjihad di jalan Allah, itu yang akan mendatangkan kehinaan. Al-khudlan. Wa tasallutil a'da 'alal Islam ahli. Dan membiarkan musuh ya menguasai dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Wa husuli dzulli wal hawan, maka kita mendapatkan kehinaan, ya, wa fawatil ajril azim, kita kehilangan pahala yang besar, wa husulil iqab, sebaliknya kita akan mendapatkan siksa Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan-pesan dari tadabbur tafsir ayat-ayat ini ya pagi ini. Pentingnya kita berinfak di jalan Allah. Pentingnya kita memberi nafkah lahir batin kepada saudara kita, sanak kerabat kita, apalagi orang tua kita. Nah, untuk melindungi rakyat, umat yang tertindas, umat yang lemah ini, maka kita perlu pengorbanan. Ada musuh, maka kita harus mempertahankan. Kita harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Melindungi umat kita, melindungi bangsa kita agar kita tidak terhina, agar kita tidak terjajah. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas kajiannya. Jadi pada hari ini kita membahas ayat Al-Baqarah 215 hingga 217. Insyaallah nanti setelahnya akan dilanjutkan pada ahad. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan saya ada mohon izin Ustaz untuk ada beberapa maklumat. Insya Allah nanti setelah kajian kita akan mengunjungi Turki, Masjid Hagia Sophia. Kita insya Allah akan bersama-sama mendengar kajian dari dalam Masjid Hagia Sophia dan menunggu hingga waktu subuh. Ya. Kemudian insya Allah hari Jumat tanggal 7 Agustus ada akan membaca Al-Quran bersama dengan Dr. Randes Budi Arnasi. Kemudian hari Sabtunya ada kajian akhlak bersama Profesor Dr. Nasruddin Umar. Kemudian ahadnya berarti melanjutkan ayat 218 dengan Ustadz Dia Ruhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ya, kemudian tentang bakti sosial, alhamdulillah kita telah melaksanakan tahap 4 pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2020. Kemudian tanggal 31 Juli kemarin kita juga telah menyalurkan sembako untuk saudara kita yang ada di Kabupaten Lembata NTT melalui guru kita Ustadz Kamuli. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibunya ingin berpartisipasi baik donasi sembako maupun donasi dakwah bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Primaditya di nomor handphone 0811 828 246 atau bisa ditransfer ke rekening Pejuang Subuh MRPI di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 711-954-3357 bersama Irwan Primaditya. Setelah nanti ditransfer maupun kombinasinya. Ya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Cukup banyak ini.
Kita mulai yang di chat dulu. Mungkin ada beberapa yang saya rangkum jadi satu. Ustaz, bagaimana orang tua sudah meninggal? Apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan infak dari almarhum? Sedekahnya, apakah bisa dengan berkurban atas nama almarhum? Kemudian bisakah infak itu diserahkan kepada tante dan saudara dari orang tua? Silakan Ustaz. Dong. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Bagaimana cara kita berbakti? Ya, ada satu hadis Nabi SAW menyatakan, di antara perbuatan bakti anak kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia adalah silatul berbuat baik kepada orang yang dahulu ya diberikan oleh orang tuanya. Nah, silaturahim orang tuanya nggak boleh putus. Misalnya orang tua kita dulu punya hubungan istimewa, selalu memberi nafkah, selalu bersedekah kepada si fulan, ya, kepada si fulan, atau kepada tetangganya, atau kepada saudara jauhnya, atau saudara yang di kampung, ya, atau teman-teman dekatnya. Nah, itu harus terus kita sambungkan tali silaturahim. Ya, jadi silaturahim anak kepada teman-teman kerabat dekatnya orang tua itu jangan putus. Itulah cara kita untuk berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat. Nah, sebab mereka akan kalau teman-teman ya orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita ini ya ternyata mereka melihat anaknya nggak putus hubungan dengan saya, subhanallah, itu mereka akan doakan. Mereka doakan pertama orang tua kita. Ya, berarti orang tua ini teman saya ini yang udah meninggal, dia berhasil mendidik anaknya jadi anak soleh. Nah itu, jadi mereka doakan, ya Allah, masya Allah, teringat kita suka misalnya nih Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, kita bawain ketupat, kita bawain opor, ya kita kirim. Kalau nggak bisa datang sendiri, ya karena pandemi, ya kirimin gosen, ya datengin, bawain makanan ke rumah. Ya, fulana atau fulan, bapak ini, ibu ini yang dulu menjadi teman dekatnya orang tua kita, yang suka dikasih nafkah sedekah orang tua kita, itu terus sambung. Subhanallah, itu mereka akan apa? Mereka akan terharu, mereka akan ingat jasa-jasa kebaikan orang tua kita, dan tentu kita juga akan didoakan oleh orang tua. Jadi kita dapat berkah doanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kurban atas nama orang tua boleh. Ya, sebagaimana kita bersedekah atas nama orang tua, baik hidup maupun mati. Ya. Nah, bagaimana kalau urusan pahalanya, yaitu Allah yang ngatur itu urusan pahala. Kita tidak bisa mengaturnya, ya. Allah punya kuasa, Allah punya hak. Ya, sebab Nabi pernah ditanya, apakah kalau orang tua saya sudah tua renta atau sudah meninggal, apakah boleh saya menghajikannya? Kata Nabi, kalau orang tua kamu punya utang, kamu bayarin nggak? Iya. Nah, itulah sama seperti itu. Jadi, itu semua diperbolehkan. Ya. Apalagi pertanyaannya, udah, itu aja ya. Ya, kalau untuk tante? Oh iya, sama. Tante juga kan berarti dia adik. Menggantikan kepada orang tua, tapi orang ya, tua. sama. Menggantikan kedudukan orang tua. Kalau om tante kita juga berkekurangan, ya, mereka sudah tua, tidak bisa menafkahi dirinya, kita bantu, boleh, bagus sekali, ya, karena itu bagian dari apalagi paman, bibi, baik dari orang tua ibu kita maupun dari ayah kita, itu juga merupakan, ya, mereka juga orang tua kita juga sebenarnya, cuma tidak langsung melahirkan kita. Nah, sebab ketika kita kecil juga dulu mereka, om tante ini juga suka memberi kepada kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Ini masih berhubungan, Ustaz. Bagaimana para orang tua berkecukupan dan menolak untuk dinafkahi?
Kemudian kalau kita ingin menafkahi orang tua atau tante, apakah perlu kita memberitahu atau hanya dalam hati saja? Bagaimana? Kalau kita ingin memberikan nafkah ke orang tua, apakah Ya. kita perlu memberitahu ini infak? Gitu? Iya, nggak apa-apa diberitahukan saja. Karena itu kan perintah Allah, ayatnya tegas. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ya bilang saja, nggak apa-apa. Dan orang tua jangan merasa tersinggung. Oh, kok saya dikasih infak nih sama anak, ya nggak usah tersinggung. Kok saya dikasih nafkah, ya memang itu kewajiban anak. Kewajiban anak. Ketika mereka sudah tidak bekerja lagi, ketika mereka sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ya memang itu sudah kewajiban anak pada orang tua. Dan bahasa nafkah, mungkin bahasanya kalau anak ke orang tua jangan infak ya, nafkah. Nafkah. Ya. Jadi kita niatkan dulu Ustaz, kita sampaikan, nanti kalau orang tua yang kembali, ya, buat kamu lagi saja gitu, itu udah lain lagi ya. Ya itu lain lagi. Lain lagi. Atau dia suruh kita kasih orang lain, ya itu boleh. Ikuti aja, ikuti apa kemauan orang tua kita. Baik. Kemudian mana yang lebih wajib Ustaz untuk mengurus orang tua, anak laki-laki atau anak perempuan? Mengasuh. Mengasuh ya. Ya. Ya sebenarnya mengasuh ini tidak ada ketentuan yang paling utama itu anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, tapi biasanya itu dimusyawarahkan di antara saudara, ya. Siapa yang bisa mengasuh, meluangkan waktu atau tinggal bersamanya, nanti disepakati. Lalu kemudian kita bareng-bareng, ya, bareng-bareng kita nafkahi, ya, bareng-bareng kita kasih nafkahnya. Ya termasuk mungkin juga kalau di antara saudara kita, misalnya ini saudara ini kan semua nggak sama semuanya, nasibnya nggak sama nih ya. Anak pertama, kedua, ketiga sampai terakhir itu nggak sama nasibnya. Misalnya sambil kita membantu adik kita yang kurang mampu ekonomi, ya misalnya kita tugaskan dia untuk mengasuh orang tua kita, lalu kemudian kita beri nafkah orang tua dan beri nafkah adik kita double. Nah itu nggak apa-apa, bagus. Jadi kita saling membantu namanya. Jadi ibaratnya semacam biaya operasional, ya, dan juga biaya operasional untuk ngurusin orang tua itu kan cukup lumayan Pak ya. Kebersihannya, makannya, kemudian kenyamanannya, dia tidurnya bagaimana, itu kan perlu ada biayanya. Nah itu diberikan. Dan ada uang lelahnya kepada si adik kita atau saudara kita ini, atau misalnya ada saudara, mungkin bukan saudara kandung, tapi saudara sepupu, yang dia nggak punya penghasilan tetap, nah kita minta untuk mengasuh, boleh kita bantu, sambil kita bantu ekonomi dia. Harus dipenuhi, bahkan harus dicukupi semuanya. Ya, seperti halnya kita memberi nafkah kepada orang tua. Begitu. Baik Ustaz. Tadi di ayat 215 tidak disebutkan untuk kepada istri dan anak-anak dari orang tua, kemudian kerabat. Apakah ayat dalam ayat lain mungkin Ustaz? Ya, kalau untuk istri dan anak-anak itu sudah kewajiban suami. Ya, tanpa disebutkan di ayat ini. Karena ayat ini kan khusus untuk nafkah kepada orang lain. Ya, bukan keluarga kita. Ya, itu untuk keluarga lain. Ya, orang tua kita meskipun itu adalah keluarga kita, tapi kan entitasnya berbeda nih. Kita udah mandiri, udah terpisah. Orang tua kita sendiri. Nah, itu kita nafkah untuk orang lain. Termasuk di situ kerabat keluarga lain, ya saudara. Apalagi orang miskin, Ibnu Sa'd itu orang lain. Artinya ini terpisah dari manajemen keluarga kita. Nah, kalau di keluarga kita sendiri ya itu sudah hukumnya wajib. Ayat-ayatnya banyak. Itu menerangkan kewajiban terutama laki-laki itu di dalam surat An-Nisa, ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Itu sudah kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarganya, terutama istri. Baik, terima kasih Ustaz. Kita sekarang beralih ke forum. Di sini tadi sudah ada Pak, sebenarnya Pak Bakor, Pak DPP dan Pak Akbar ini, Pak Mursalin
bertanya bisa langsung saja tentang Ibnu Sabil. Mungkin saya persilakan kepada DPP Bakorba. Mungkin mau bertanya, silakan. Saya unmute dulu. Ya, silakan. Pertanyaan saya yang pertama tadi tentang arti dari Ibnu Sabil, Ustaz. Apakah orang yang dalam perjalanan seperti para pejabat yang pulang kampung dari Jakarta ke Sumatera misalnya atau ke Kalimantan, biasanya kan orang-orang kaya. Nah, itu masuk Ibnu Sabil nggak itu, Ustaz? Nah, yang kedua, Ibnu Sabil yang orang dalam perjalanan menyelesaikan tugas kuliahnya, menyelesaikan tes, disertasi. Apakah dalam perjalanan juga itu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, kalau orang kaya, orang mampu, perjalanan keluar kota, yaitu nggak masuk dari Ibnu Sabil. Ya, ini yang dimaksud Ibnu Sabil ini kan orang yang kehabisan bekal. Orang yang kehabisan bekal, mungkin kalau di tempat asalnya ini orang kaya, orang mampu, tapi dia kehabisan bekal, ya, dia tidak sanggup melanjutkan perjalanan, maka bisa kita bantu. Tapi sekarang istilah kehabisan bekal itu bagi orang kontek zaman saat ini, dulu kan nggak ada transfer, ya, transaksi itu nggak bisa online. Sekarang kan bisa ambil ATM, misalnya dia bawa ATM. Habis bekal. Kalau dulu zaman dulu, Ibnu Sabil itu adalah orang yang pergi naik onta, perjalanan melewati gurun atau melewati samudra, lautan, dia kehabisan bekal. Ya, dia nggak ada cek, nggak ada ATM, gimana dia mau ongkos, dia mau bayar, nah itu mesti dibantu. Nah, kalau sekarang misalnya di kampungnya dia orang kaya, dia bawa ATM dong. Nah, yang kayak begini ya nggak kategori dia dapat bantuan Ibnu Sabil. Nah, yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang menyelesaikan tugas belajar. Nah, itu kan adalah bagian dari sabda Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar ya dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ya, maka dia itu berada di dalam sabilillah, di jalan Allah sampai dia pulang. Artinya sampai dia pulang diartikan, bisa juga kita artikan sampai dia selesai sekolahnya, dia jihad fisabilillah, itu adalah belajar. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Surat At-Taubah. Jadi yang namanya berjuang berjihad itu bukan hanya orang yang pergi ke medan perang, medan tempur, tapi harus ada yang mendalami, menekuni ilmu agama. Nah, itu juga berjihad. Pulang nanti, selesai dia belajar agama, dia memberikan tuntunan, bimbingan kepada umat, memberikan peringatan. Nah, maka ini wajib dibantu. Ini adalah sabilillah. Ya, dia kategorinya sabilillah, bukan Ibnu Sabil. Ya, Allah alam bisa. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bukan Pak Mursalin nggak ada. Pak Mursalin bertanya di chat. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Kaitannya masalah perang pada zaman sekarang atau saat ini untuk berperang untuk menegakkan kebenaran. Melawan apa? Menegakkan kebenaran. Nah, melawan kezoliman. Tentunya tidak angkat senjata, tetapi dengan aksi demo. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya tentang aksi atau demo? Iya. Ini kita kalau dengan ya seperti dalam konteks pertanyaan tadi, ya, kita bukan sedang perang atau jihad, qital melawan negara, bukan. Ini kan mekanisme demokrasi, ya. Pemimpin itu wajib memenuhi hak-hak rakyatnya sesuai dengan sumpah jabatan. Sumpah seorang pemimpin itu apa sih? Berkewajiban, satu, melindungi kedaulatan negara, taat kepada hukum, ya kan, mensejahterakan rakyat sesuai dengan konstitusi aja. Nah, kalau misalnya rakyat merasakan
ada dia tidak memenuhi janjinya. Nah, kita ingatkan, kita peringatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi jangan pakai istilah jihad di sini. Nggak ada jihad lawan penguasa. Jihad itu lawan musuh. Misalnya ada musuh nih bangsa lain mau nyerang kita. Ya, atau Cina mau nyerang kita lawan. Ya, perang namanya baru. Tapi kalau pemimpin ya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, kita saling mengingatkan. Kan ada anggota dewan. Anggota dewan juga harus mengingatkan. Ya, memberikan arahan, jangan sampai keluar jalur. Ya, jadi semua lini itu bisa dilakukan melalui anggota dewan, melalui ormas, organisasi masyarakatan, apalagi mohon maaf di Indonesia ini yang melahirkan NKRI ini adalah ormas Islam. Sebelum ada Republik Indonesia, ormas Islam sudah ada. Mereka inilah yang mendirikan, Mas, ya, Bapak Ibu sekalian. Bukan parpol. Ini parpol nih baru muncul belakangan, zaman sekarang parpol. Ya, dia nggak ikut mendirikan NKRI itu. Maka jangan sok menguasai atau sok mengatur negara ini sesuai dengan kemauannya. Harus aspirasi umat ini harus didengar, harus diperhatikan. Supaya apa? Indonesia ini mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita baik-baiklah rukun-rukun. Ya, jangan ada saling pertikaian. Ya. Kalau semuanya mau saling mendengarkan, saling asa, saling asuh, saling asih, ya insya Allah negara kita bakal selamat. Ya, nggak perlu kita mengucapkan permusuhan yang provokatif kepada siapapun. Karena ini sama-sama saudara kita, sesama anak bangsa. Yang kita perlukan adalah mekanisme kontrol, cara yang baik, amar ma'ruf nahi munkar yang baik, secara konstitusional. Ya, jangan bergerak di luar hukum, jangan bergerak di luar koridor aturan hukum dan perundang-undangan. Demikian, Allah. Saya lihat Pak Edi sudah melambaikan tangan. Di sana Pak Edi, kemudian Pak Redi, nanti kita kembali ke chat. Ya, silakan Pak Edi, di-unmute dulu Pak Edi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Pak Edi koleksi bukunya mantap juga ini. Alhamdulillah, semoga biar ilmunya seperti Ustaz. Alhamdulillah, amin. Ada tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah. Amin. Sedang ngumpul-ngumpul. Belum ada tafsir Al-Fahmu aja ini. Boleh. Amin. Baik, Ustaz, ini kaitan dengan seperti zaman milenial sekarang, Ustaz. Tadi apa yang disampaikan Ustadz sangat mengena sekali. Kan banyak sekali sekarang ini anak-anak yang tanda petik yang tadi dikatakan bisa masuk kategori durhaka, ya. Karena silaturahmi ke orang tua aja jarang, hanya pakai WA. Apalagi memberi nafkah walaupun dia kecukupan, Ustadz. Nah, kami teringat bahwa ridho Allah itu kan tergantung ridho orang tua kamu, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, ridho Allah atau doa Allah itu akan dikabulkan apabila orang tuanya juga meridhoi. Nah, itu tersurat di dalam Al-Quran mana sebagai pencerahan terutama kepada kaum milenial ini, Ustaz, yang saat ini sangat silaturahmi ini sangat jauh ya. Jadi yang jauh jadi dekat, dekat jadi jauh karena hanya WA, bahkan yang nafkah saja tidak diberikan kepada orang tua. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Edi, Cak Eno. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini penting buat kita perhatikan. Sekarang banyak orang zaman milenial ini menggampangkan silaturahim. Ya, kalau hanya alasannya karena COVID, bisa kita maklum. Kita nggak mudik kemarin Lebaran atau Idul Adha, tidak bisa bebas seperti biasa kita sungkeman, kita datang ke rumah orang tua begitu ketat peraturan protokol kesehatan. Nah, sekarang kan udah mulai dilonggarin. Ya, datanglah. Ya, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan. Jangan punya alasan, masih COVID nih. Ya, udah cukup kirim ucapan selamat ya WA ya atau kirim poster, flyer ya, kemudian apa. Nah, ini budaya silaturahim ini memang harus kita tetap hidupkan ya. Dan tetap juga kita perhatikan aturan-aturan protokol kesehatan. Supaya kita juga jangan menimbulkan kemadorotan. Jangan sampai kita menularkan, kita bawa dari Jakarta ini, menularkan virus ke orang tua kita. Kesian orang tua, ya kan? Kesian orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita yang udah rentan usianya,
ya, ini mudah terkena penyakit, ya, kita datang dari Jakarta atau dari kota besar yang masih banyak penyebaran virusnya, ini kan juga sangat riskan, ya, berbahaya juga buat kesehatan. Maka itu untuk tujuan maqasid syariah itu kita harapkan jangan sampai ini terjadi, ya. Tetapi tetap harus kehangatan itu terus dibangun. Kehangatan kepada keluarga, apalagi orang tua, ini wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Ya, dan orang tua itu jangan hanya sekedar dikirimi dikirimi uang saja, tapi disapa, ya, tiap pagi disapa, ditelepon, ya, di video call, ya. Kemudian dibuat hatinya senang. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Kalau kita tidak bisa tinggal sama orang tua, itu harus dilakukan seperti itu. Jadi ada banyak 1001 cara bagaimana caranya kita menyenangkan hati orang tua, kita berbakti kepada orang tua, ya. Dan pesan buat kita semua, ya, sebenarnya, ya, untuk orang tua kita ini spesial, ya, spesial. Karena di hari-hari, terutama hari-hari besar, hari raya, ya, ini anak ini seyogianya bisa mendampingi, memberikan keceriaan, memberikan kebahagiaan pada orang tua. Demikian. Ada satu tadi yang belum, Ustadz. Ridho, ya, Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Itu ayat mana yang mendasari itu, ya, Pak? Iya, itu ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua, itu hadis dari Nabi SAW. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhullah fi sukhtil walidain. Kalau dalam ayat-ayat Al-Quran, itu hanya diterangkan tentang wasiat Allah kepada orang tua. Ya, wasiat Allah kepada orang tua. Seperti dalam surat Luqman, seperti dalam surat, apalagi itu, satu lagi, Allahumma shalli ala Muhammad, surat Al-Jasiyah, di juz 26, ya. Itu tentang keterangan orang tua itu kita diwasiatkan oleh Allah. Walaqad wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, jadi kita diwasiatkan oleh Allah untuk berbuat husna, berbuat baik. Nah, kalau keterangan yang tadi itu adalah keterangan dari Rasulullah. Wajar kalau Rasulullah mengatakan demikian karena posisinya orang tua itu ada setelah Allah. Bakti kepada Allah nomor 1, bakti kepada orang tua nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini kita nggak perhatikan, Allah juga nggak ridho sama kita. Nah, jadi lihat posisinya itu. Ya kan, Allah tusyrik bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu berbuat syirik kepadaku, itu bakti kita kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, bakti kita kepada orang tua. Nah, kalau kita nggak berbakti pada orang tua, Allah belum lihat. Allah belum kasih ridhonya kepada kita. Ya, walaupun kita nggak berbuat syirik kepada Allah, walaupun kita rajin ibadahnya kepada Allah, tapi kita jahat sama orang tua, kita durhaka sama orang tua, Allah nggak bakal ridho sama kita. Gitu. Jadi ini hebatnya kedudukan orang tua itu, kalau bahasa ininya dalam bahasa persilatan itu sakti. Ini kedudukan orang tua ini sakti. Ya, ini bakti kepada orang tua itu harus sama dengan bakti kita kepada Allah. Kalau bakti kepada orang tua nggak ada, ya Allah nggak terima, Allah nggak ridho, ya, bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini dua-duanya harus sama, harus sejalan. Kecuali orang tua kita ngajak kita berbuat syirik, nah itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh ditaati. Nah, selama mereka mengajak kepada yang baik, kita mesti ikutin, ya, begitu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada waktu, Ustaz. Kita ada Pak Redi ingin bertanya, silakan Pak Redi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Fahmi. Assalamualaikum. Ya, Pak Edi. Pertanyaan saya mengenai, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai tata bahasa di dalam Al-Quran. Tata bahasa dalam Al-Quran untuk menjelaskan
rizki yang kita berikan kepada orang lain, rizki dari Allah yang berikan kepada orang lain. Ada 3 bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu sedekah, infak, dan zakat. Ya, kalau zakat jelas aturannya, yaitu 2,5% diberikan sekali dalam setahun. Kita mempunyai hitungan zakat fitrah atau zakat mal. Nah, mengenai sedekah tadi dijelaskan di dalam ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan mengenai sedekah dan untuk yang infak di Al-Baqarah ayat 215. Perbedaan di antara sedekah dan infak adalah mengenai urutan penerimanya. Kalau saya lihat dalam surat tersebut, di sedekah urutan pertama adalah yang menerima adalah fakir, kemudian orang miskin, dan orang-orang yang berhutang, fisabilillah, orang dalam perjalanan. Sementara untuk infak dalam Al-Baqarah ayat 215, urutan pertama adalah orang tua, yaitu kemudian kerabat, saudara-saudara kita, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, musafir. Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa di dalam Al-Quran menggunakan 2 kata yang berbeda, sedekah dan infak, untuk menjelaskan mengenai urutan ini? Apakah ada perbedaannya? Artinya kalau kita mau memberikan kepada orang tua, saya mau sedekah nih orang tua. Padahal sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan kepada orang tua itu adalah infak ya. Nah, apakah ada perbedaan dalam misalnya pahala? Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kalau kita mau memberikan kepada orang tua, pahalanya lebih besar daripada orang memberikan kepada fakir miskin itu. Itu pertanyaan pertama. Jadi apa bedanya, apa maknanya dari perbedaan kata sedekah dan infak? Dan ini juga mungkin banyak orang-orang yang bertanya-tanya, di dalam masjid ditulis infak, ada kotak infak, nanti ada lagi satu lagi sedekah gitu ya. Apa bedanya? Dan di sini di ayat ini, surat ini dijelaskan perbedaannya, yaitu urut-urutan memberikan. Pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai berapa persen sebaiknya sedekah dan infak itu diberikan. Kalau zakat jelas tadi ya, 2,5%. Nah, ada pertanyaan juga, berapa persen sebaiknya kita memberikan sedekah atau infak kepada orang lain? Kalau kita berikan, ada yang bilang nggak ada batasannya. Tapi ada yang mau bilang, kalau bisa sih semuanya. Kalau kita kasih semuanya, maka kita jadi mati konyol. Sementara kita sendiri kan perlu hidup. Tapi ada juga yang menganalogikan bahwa sebaiknya kalau bisa sampai dengan 20% dari pendapatan kita. Dan itu menggunakan dalil dari ayat Quran mengenai pampasan perang. Saya lupa ayatnya ya. Nah, pampasan perang di situ disebutkan 1/5 daripada pampasan perang itu sebaiknya diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu pertanyaan saya yang kedua, yaitu berapa persen sebaiknya, memang tidak ada batasan ya, tergantung dari kita. Berapa persen sebaiknya kita memberikan sedekah dan infak dari penghasilan itu kepada orang lain. Demikian pertanyaan saya, Pak Ustadz Fahmi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sedekah dan infak ini dalam istilah syariat dibedakan. Ya, sedekah itu ada 2. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Ya, makanya bahasa Al-Quran tadi surat At-Taubah 60 itu tentang zakat sebenarnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fisabilillah wa bisabil ya faridatan minallah. Nah, itu adalah bahasa sedekah di dalam ayat itu adalah zakat. Karena zakat itu adalah sedekah yang sifatnya wajib. Fardu, ya, obligator, obligasi. Ini sedekah yang sifatnya obligatif, ya, mau nggak mau harus dikeluarkan, harus dibersihkan harta kita itu 2,5%-nya, ya. Maka urut-urutannya tadi seperti itu. Nah, sementara infak, jadi sedekah yang wajib itu zakat. Nah, sedekah yang sunnah itulah sebenarnya dalam bahasa lainnya adalah infak. Ya, jadi sebenarnya sama istilah infak dan sedekah itu. Hanya infak ini bahasa, kalau dalam bahasa tadi Al-Quran itu kan, madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin, dan seterusnya itu
itu bersifat nafkah. Nafkah itu artinya kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari itu seperti nafkah kita kepada keluarga, anak, istri, ya, nafkah ke orang tua. Nah, itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup. Nah, kalau bahas itu bahasa nafkah. Infak itu sebenarnya itu istilah untuk apa ya? Berdonasi. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Itu Al-Baqarah 270. Nah, sekitar itulah ayat itu, berapa lupa urutannya. Itu adalah bahasa yang disebutkan oleh Allah, berinfak di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini bukan zakat, ya, yang namanya sedekah wajib, bukan pula nafkah. Nah, infak itu adalah ini lebih luas, jadi tidak dibatasi. Kalau tadi nafkah itu untuk orang tua, kerabat, ini. Kalau zakat, sedekah yang wajib itu untuk sudah dapat 8 bagiannya. Nah, kalau infak ini biasanya ini adalah penggalangan dana untuk kebaikan. Nah, itu seperti dalam ayat tadi Al-Baqarah, yang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia seperti orang yang menanam satu benih, ya, yang melahirkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya, menghasilkan 7 tangkai. 7 tangkai, di situ tiap tangkainya ada 100, ya, buahnya. Nah, itu jadi 700 kali lipat. Nah, itu infak. Ya, infak itu misalnya kalau zakat itu kan untuk fakir, miskin, dan fuqara sebagainya. Nah, infak misalnya apa? Infak perjuangan, infak media, infak dakwah, ya, infak bangun masjid, infak bangun sarana prasarana masjid, gitu ya, sarana pendidikan. Nah, itu namanya bahasa infak. Ya, karena nggak disebut di dalam ayat-ayat yang tadi. Innamas shadaqat itu tidak ada di situ. Kemudian yang nafkah kepada orang tua tidak ada disebutkan di situ. Jadi infak ini tujuannya adalah untuk menggerakkan potensi umat, ya, untuk menghidupkan kemaslahatan umat. Itu bahasa umumnya adalah bahasa infak, ya, termasuk media, ya, termasuk dakwah seperti ini infak namanya. Yuk kita urunan, ya, misalnya untuk menghidupkan dakwah masjid, misalnya, itu infak bahasanya. Nah, batasannya tidak ada sebenarnya batasan. Kalau 20% itu adalah khumus untuk rampasan perang. Ya. Walillahi khumusuhu walirrasul walidil qurba dan seterusnya, itu dalam surat Al-Anfal. 20% itu kalau rampasan perang. Ya, rampasan perang itu 20%, 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasul. Ya, nah di situ itu bab lain, itu urusan lain, itu khusus, ya, rampasan perang. Kalau kita bicara infak ini bukan bicara tentang rampasan perang, karena kita tidak sedang berperang, ya kan? Nah, kalau gitu batasan infak yang maksimal berapa? Emang tidak ada batasan. Umar bin Khattab saja menginfakkan setengah hartanya, misalnya. Abu Bakar semua hartanya. Ya, kalau Bapak tadi istilahkan, ini mati konyol dong. Enggak juga. Ya, Abu Bakar percaya itu. Abu Bakar, saya infakkan semuanya. Terus apa yang kamu sisakan buat keluargamu, kata Nabi? Allah dan Rasulnya. Ya, biar Allah dan Rasul yang ngurus dah itu. Nah, itu karena lahir dari keyakinan. Ya, kalau kita seperti itu susah. Ya, karena kita masih berpikir begini. Nah, tapi kalau Abu Bakar enggak, ya, dia percaya. Jadi memang tidak ada batasannya, betul Pak. Mau 50% harta boleh, mau sepenuhnya boleh. Ntar juga diganti lagi sama Allah, itu masalahnya. Jadi jangan takut, itu pasti diganti lagi sama Allah. Ya, kayak cerita Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, saking kayaknya dia takut. Dia takut jadi orang yang masuk surganya belakangan. Kenapa? Karena hisapnya lama. Ya, dia diingat pesan Nabi itu. Maka apa? Dia beli semua
hasil panen penduduk Madinah, ya, setelah perang Tabuk itu dia beli semua dengan harga berlipat-lipat. Untuk apa? Mengganti kerugian panen. Kan ini kan umat Islam musim panas itu mau panen itu disuruh jihad sama Rasulullah. Nah, ini nggak ada yang panen. Nah, sementara panennya busuk, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Ya, kurma-kurma yang busuk itu dibeli sama dia. Ya, saya mau apa? Saya mau infakkan harta saya, tapi saya mau beli. Nih, jadi habis hartanya Pak, memang habis. Buat beli kurma busuk. Tapi ternyata setelah itu, ya, qadarullah, ada raja dari Yaman yang datang melalui utusannya ke Madinah cari kurma busuk buat obat. Nah, itu. Jadi dibeli 10 kali lipat. Jadi memang udah takdirnya nggak miskin. Ya, Allah kasih itu. Malah diganti lebih banyak lagi. Ya, jadi begitu. Ya, itulah cara dulu orang Islam itu begitu. Makanya gerakan infak ini di dunia Islam luar biasa. Ya, negara boleh bilang banyak utang. Negara boleh bilang kita ini kehabisan sumber daya. Tapi umat ini nggak ada kehilangan sumber dayanya. Umat ini punya kemandirian. Kalau kita bisa berdayakan kemandirian itu, insya Allah kita akan maju. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan. Terima kasih banyak. Ya, silakan dilanjut. Pak Agung, silakan Pak Agung. Kembalikan ke Pak Agung. Suaranya belum di-mute. Pak Agung suaranya belum di-mute, Pak. Mute, Pak. Ya. Insyaallah khair Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Ya, karena waktu sudah jam 7:07, kita akhir saja kajian ini dan kita akan juga bergabung dengan teman-teman sahabat kita di Turki. Mohon Ustadz bisa dapat menutup dengan kajian pagi ini dengan doa. Ustadz. Baik, kita akhiri dulu dengan doa. Kafaratul majlis, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita mohon pada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من سائر بلدان المسلمين عامه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Semoga Ustaz diberi kesehatan. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, mohon maaf. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung.